Buat kalian yang suka dan hobi elektronika, rasanya belum afdol jika belum punya alat canggih seperti ini. Apalagi buat kalian yang suka servis lampu LED ataupun oprak-oprek lampu LED, tentunya alat ini sangat membantu sekali ya. Nah, oke, ini dia alatnya. Ini bisa langsung mendeteksi voltase dari satu buah chip LED-nya ya. Nah, bisa diperhatikan ini 3 volt, ini 6 volt, ini 12 volt, ini 15 volt, dan tentunya ini bisa diketahui sebagai rangkaian seri atau paralel. Langsung saja kita ke cara pembuatannya. Oke, pertama-tama kalian siapkan satu buah modul MT3608 ya. Ini adalah modul step up ya, dan sebuah baterai holder 18650. Lalu berikutnya sediakan probe tester, ini banyak dijual di toko online ya. Dan berikutnya ada resistor 2K2. Dan ini dia digital mini voltmeter ya, dan itu sangat murah harganya semua ya. Oke, langsung saja pertama-tama kita pasangkan dulu untuk holder baterainya dengan kabel-kabel seadanya dan secukupnya ya. Oke, di sini kita solder ke bagian positif dari holder baterai, dan yang warna putih ini kita solder ke bagian terminal negatif baterai, jangan sampai kebalik ya. Oke, lalu berikutnya kita pasangkan modul step up-nya di sini aja ya mungkin ya. Kita pasang dulu lem belakarnya. Ini rada estetik ya guys, pakai bensin sajalah biar nggak colok-colok listrik. Oke, langsung saja kita pasang di sini, dan ini modulnya kita tempel di sini. Tentunya ini juga sangat mempermudah kalian ya nanti untuk untuk penyerpisan lampu LED tentunya ya, dan juga bisa dipakai pengukuran lainnya juga. Oke, kita sediakan lagi ini kabel warna biru yang tadi ya copot ini, sorry guys. Dan yang warna putihnya, sorry, yang warna birunya kita pasang di bagian terminal positif ya, yang P-in, ada tulisan P-in, kita pasang di situ ya. Dibakar terus kabelnya, dibakar ya guys. Oke, kita pasang dulu timahnya sedikit di sini biar mudah. Nah, untuk yang terminal positif ini kita masukin ke P-in ya. Nah, di sini ada P-in plus. Nah, jangan sampai terbalik ya. Oke, kita solder di sini di P-in plus. Jadi kalian simak saja sampai habis ya, agar nanti dalam proses pembuatannya bisa berhasil dan tidak agak-agak paham ya. Oke, lanjut yang warna putih kita solder di bagian negatif ya. Perhatikan nih teman-teman, bakar lagi ya, dibakar lagi, pasang timah lagi sedikit agar mempermudah. Dan ini salah satu teknik saya ya, seperti ini untuk penyolderan agar lebih mudah. Kita kasih T0 dulu atau kasih timah dulu di kabel dan di komponen yang mau disoldernya, jadi lebih mudah ya untuk menyoldernya, tinggal dipanaskan saja seperti ini. Nah, oke, ini ke P-in yang negatif ya. Oke, jangan sampai terbalik ya, positif ke positif, yang negatif ke negatif. Oke, lalu berikutnya kita pasangkan untuk voltmeternya. Ini kabel merah positif supply digabung dengan warna biru itu ya, yang ke P-in plus. Oke, diperhatikan baik-baik ya, jangan sampai keliru. Nah, seperti ini ya, ini yang merah ke P-in plus dan yang hitamnya ke P-in negatifnya. Jika yang sudah master-master di luar sana pasti sudah tahu ya, dan terima kasih juga sudah menonton video ini. Ini khusus untuk pemula ya seperti saya. Nah, kita pasang dulu ya biar lebih mudah. Pasang dulu untuk voltmeternya di holder baterai, kita simpan di sini saja. Oke. Nanti teman-teman bisa kreasikan sendiri ya, mungkin bisa menggunakan box hitam. Nah, oke, selanjutnya kita pasang resistor
2K2-nya. Oke, perhatikan ini untuk pemasangan jangan sampai salah ya. Karena kalau salah nanti alatnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, untuk resistor kita pasang di Pout bagian plus ya, di modulnya, di modul step up-nya di bagian Pout plus. Nah, oke di sini ya. Nah, lanjut yang kabel warna kuning dari voltmeter kita pasang di ujung sebelahnya dari resistor nih, teman-teman tuh. Jangan sampai salah ya, agar alatnya berfungsi dengan baik. Langsung kita solder dulu sedikit. Ini ya teman-teman, nggak ada skip ya. Mungkin ada skip juga part-part yang nggak penting, mungkin saya skip juga ya. Nah, oke seperti ini ya. Bisa diperhatikan. Oke, ini untuk negatifnya, dan ini masuk ke sini ke negatif, P plus masuk ke P plus ya. Kabel kuning masuk ke resistor. Oke, langsung berikutnya kita pasangkan untuk probe testernya. Di sini saya menggunakan probe tester yang sudah tidak terpakai ya. Jadi daripada mubazir, kita manfaatkan barang bekas ini menjadi alat yang sangat berguna dan mempermudah pekerjaan kalian. Kita bakar lagi guys. Biar menyala ya, kita bakar terus, langsung kasih timah lagi seperti biasa agar lebih mudah untuk penyolderan ke komponen lainnya. Nah, untuk probe yang warna merah kita pasangkan di sini ya, di ujung resistor di bagian Pout yang bagian positif, dan yang negatifnya dipasang di Pout negatif. Nah, di sini ya perhatikan ya. Dan sedikit lagi ini sudah jadi ya teman-teman alatnya. Oke, ini dia alatnya ya, sudah jadi. Mantap. Ini bisa untuk mengecek berbagai komponen ya, seperti dioda Zener ataupun LED. Dan tentunya kalian juga membutuhkan baterai bekas seperti ini ya. Ini saya bekas laptop ya, bekas baterai laptop 18650 yang kira-kira masih bisa digunakan. Dan untuk pemasangan jangan sampai terbalik ya. Nah, di sini terbaca 12 volt. Lalu kita setting dulu untuk step up-nya, dimaksimalin aja ya teman-teman, dimentokin sampai 29 kalau nggak salah, ini modul ini sampai 29 volt ya. Kita putar dulu ya sampai 29 ya, betul ya, 29 volt. Nah, oke, dan ini alatnya sudah jadi ya. Oke, lanjut sekarang kita ke pengetesan ya. Di sini saya sudah sediakan beberapa komponen, ada lampu LED, ada dioda, ada Zener ya. Kita coba aja dan teman-teman bisa lihat nih fungsinya untuk apa aja. Oke, kita rapikan dulu ya. Nah, ini untuk anti short juga bisa ya, aman kalau di shortkan juga. Langsung saja kita coba ke LED ini ya. Ini LED 5 volt. Sorry, terbalik. Nah, kita coba. Oke, di sini ternyata rangkaiannya paralel ya, teman-teman. Untuk semua LED-nya dirangkai secara paralel dengan tegangan 2,9 volt ya. 2,9 volt. Berarti nanti kalau mau dipasang baterai 3 volt atau 5 volt itu harus dikasih resistor LED-nya. Oke. Lanjut kita pengetesan ke dioda atau LED yang warna merah ini. Kita lihat tegangannya ternyata 2,2 ya. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ini. Nah, bisa dilihat ya, ini 2,2 volt tuh untuk LED-nya ya. Lalu kita coba ke LED yang warna kuning. Nah, ini membutuhkan supply 2,2 volt ya. Tuh, 2,2 volt itu untuk menyalakan lampu LED warna kuning. Lanjut kita ke LED yang warna biru. Oh, ternyata warna biru membutuhkan voltase 3,2 volt ya. Oke, mantap sekali ya. Ini alatnya sangat membantu sekali dan mempermudah kalian ya.
biar nggak ngitung-ngitung lagi ini harus berapa volt, ini berapa volt. Oke, di sini langsung saja kita coba ke Zener 12 volt ya, dioda Zener. Nah, ini meskipun terbalik juga nggak apa-apa ya. Tuh, kalau terbalik dia kebacanya seperti itu ya. Nah, ini kalau benar berarti terbacanya 13 volt. Dioda Zener ini adalah dioda Zener 13 volt. Oke, mantap ya. Lanjut, berikutnya kita coba ke dioda yang biasa ya, dioda 1N4148. Ini nggak bakalan terbaca, nah meskipun dibolak-balik, cuman terbaca 0,8, berarti itu masih bagus ya. Kita coba dioda yang lainnya. Oke, dan ini dia keunggulan utamanya yaitu buat servis lampu ya teman-teman. Tuh di sini bisa kelihatan tuh. Untuk modul LED ini menggunakan berapa volt gitu, dan ternyata ini 3 volt ya tuh. Dirangkai secara seri ini teman-teman tuh rangkaiannya. Ini terbaca 3,2 volt ya tuh. 3,2 volt. Dan ini juga bisa mengetahui untuk LED yang sudah metode ya atau sudah mati, bisa ketahuan teman-teman dengan alat ini. Nah, oke, ini yang sudah mati tidak menyala dia ya. Untuk 3 chip LED dia membutuhkan 16, 4 sampai berikutnya tuh 27 ya. Tuh, sampai 29 volt ini untuk berapa chip LED ini? 9 atau 10 nih. Untuk 4 chip LED, 2 chip LED juga bisa diukur ya, sampai mentok maksimalnya di 29 volt. Nah, mantap ya teman-teman. Oke, jadi dengan alat sesimpel ini kalian bisa lebih mudah dan lebih cepat untuk menganalisa sebuah kerusakan lampu LED atau mengecek komponen-komponen lainnya yang kalian harus ukur manual sebelumnya. Dengan alat ini jadi mempermudah kalian ya. Dan nanti untuk mengecasnya itu bisa menggunakan modul TP4056 ya. Oke, kita coba lagi ke lampu LED yang ada di PCB ini. Kita lihat rangkaiannya seperti apa dan menggunakan voltase berapa. Oh, ternyata ini menggunakan rangkaian paralel dengan voltase 3 volt ya, 2,9 volt, 3,3 tuh. Mantap ya. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Thank you ya sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.